Jurnal pembalik dan jurnal khusus. Pertama, jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun neraca. Jika tidak dibalik, akan terjadi akun ganda. Dengan kata lain, jurnal yang memiliki istilah lain reservoir entry ini yang dibuat pada awal periode akuntansi berikutnya untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan perkiraan real baru. Jurnal ini merupakan jurnal yang sengaja dibuat untuk membalik beberapa jurnal penyesuaian tertentu yang sudah disusun pada periode sebelumnya. Penyusunan jurnal ini dalam proses atau siklus akuntansi adalah opsional. Artinya, kita boleh membuat dan kita juga boleh tidak membuat jurnal pembalik. Fungsi jurnal pembalik yang pertama, mempermudah pencatatan transaksi pada awal periode akuntansi yang baru, terutama yang berhubungan dengan ayat jurnal penyesuaian. Yang kedua, menyederhanakan penyusunan jurnal pada periode akuntansi berikutnya. Jurnal pembalik dapat memberikan manfaat bila perusahaan membuat ayat jurnal yang jumlahnya banyak. Yang ketiga, meminimalkan kesalahan atau kekeliruan yang bisa mungkin terjadi, seperti menghindari pengakuan biaya atau pendapatan yang double karena penyusunan ayat jurnal penyesuaian. Dan yang keempat adalah menghindari terjadinya double entry atau pencatatan berganda pada periode selanjutnya. Akun yang membutuhkan jurnal pembalik. Tanda suatu akun penyesuaian membutuhkan jurnal ini adalah apabila suatu akun penyesuaian memunculkan akun real yang baru atau belum terlihat di neraca saldo. Akun-akun yang perlu dibuatkan jurnal pembalik. Yang pertama, beban dibayar di muka yang dicatat sebagai beban. Ialah yang sudah dibayarkan namun belum dicatat sebagai beban pada periode tersebut. Biasanya terjadi jika perusahaan membayar biaya transaksi dari pengeluaran perusahaan untuk periode tertentu. Yang kedua, pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai pendapatan. Ialah pendapatan yang diterima oleh perusahaan pada awal transaksi yang belum dilakukan kepada pelanggan. Yang ketiga, beban yang masih harus dibayar adalah beban yang masih harus dikeluarkan atau dibayar oleh perusahaan pada akhir periode akuntansi, sehingga beban tersebut masih akan berlanjut pada periode akuntansi berikutnya. Yang keempat, pendapatan yang masih harus diterima ialah pendapatan yang sudah terjadi namun karena beberapa alasan belum diakui sebagai pendapatan perusahaan. Dan yang kelima adalah pemakaian atas perlengkapan bila tercatat sebagai beban. Perlengkapan yang digunakan secara terus-menerus oleh perusahaan kemudian dicatat sebagai beban dalam ayat jurnal penyesuaian. Contoh jurnal pembalik yang pertama, beban dibayar di muka. Misalnya, pada 1 Desember tahun 2017 dibayarkan uang sewa untuk 1 tahun sebesar Rp2.400.000. Dicatat pada jurnalnya adalah sebagai berikut. Beban sewa terhadap kas. Beban sewa didebit sebesar Rp2.400.000, kas dikredit sebesar Rp2.400.000. Pada 31 Desember tahun 2017 dibuat ayat jurnal penyesuaian yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sewa dibayar di muka di debit sebesar Rp200.000 dan beban sewa dikredit sebesar Rp200.000. Jurnal pembalik dari transaksi di atas adalah sebagai berikut. Beban sewa di debit Rp200.000 dan sewa dibayar di muka dikredit sebesar Rp200.000. Yang kedua, pendapatan diterima di muka. Pada 1 September tahun 2017, perusahaan telah menerima pendapatan sewa sebesar Rp2.400.000 untuk 6 bulan. Jurnal yang dibuat saat transaksi adalah sebagai berikut. Kas terhadap pendapatan sewa. Kas didebit sebesar Rp2.400.000 dan pendapatan sewa dikredit sebesar Rp2.400.000. Pada tanggal 31 Desember tahun 2017 dibuat ayat jurnal penyesuaian sebagai berikut. Pendapatan sewa terhadap sewa dibayar di muka. Pendapatan sewa didebit sebesar Rp400.000 dan sewa dibayar di muka dikredit sebesar Rp400.000. Jurnal pembalik atas transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Sewa dibayar di muka terhadap pendapatan sewa. Sewa dibayar di muka didebit sebesar Rp400.000 dan pendapatan sewa dikredit sebesar Rp400.000. Jurnal khusus. Jurnal khusus ialah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua jurnal, terkecuali untuk jurnal umum. Jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi tertentu yang berisi informasi-informasi penting. Pencatatan dalam jurnal khusus dilakukan agar catatan tersebut tidak memenuhi buku besar dengan cepat.
Meskipun nantinya jumlah total dalam jurnal-jurnal khusus ini secara berkala dimasukkan ke buku besar umum dalam bentuk ringkasan secara berkala. Jurnal khusus dimunculkan untuk mencatat transaksi-transaksi khusus yang adalah terjadi pada perusahaan. Transaksi khusus yang dimaksud adalah transaksi yang banyak dan sering terjadi serta bersifat sama dan berulang. Fungsi jurnal khusus. Yang pertama yaitu kemudahan pencatatan secara sistematis. Yang kedua, mempercepat proses data transaksi. Yang ketiga, mempermudah proses pemostingan ke buku besar. Yang keempat, memudahkan pemeriksaan secara berkala. Yang kelima, mengurangi resiko pengubahan data. Yang keenam, meminimalisir kesalahan. Yang ketujuh, memudahkan memasukkan rincian data. Jenis-jenis jurnal khusus. Ada 4 jenis jurnal khusus yaitu yang pertama, jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas ini dapat digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan penerimaan uang. Transaksi yang biasanya dicatat pada jurnal penerimaan kas adalah penjualan secara tunai, penerimaan pendapatan, retur pembelian secara tunai, dan pelunasan utang yang diterima. 2. Jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas ini dapat digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran uang. Transaksi yang biasanya dicatat pada jurnal pengeluaran kas adalah pembelian secara tunai, pengambilan uang tunai untuk pribadi. Yang ketiga yaitu jurnal pembelian. Jurnal pembelian ialah jurnal untuk mencatat semua jenis pembelian. Jenis yang termasuk ke dalam jurnal ini seperti pembelian barang dagang secara kredit, pembelian peralatan dan perlengkapan secara kredit. Fungsi dari jurnal pembelian ini ialah menyederhanakan catatan keuangan dan memudahkan kamu dalam melakukan pencatatan transaksi yang memiliki nilai besar. Yang keempat yaitu jurnal penjualan. Jurnal penjualan ialah jurnal untuk mencatat semua transaksi penjualan jenis yang termasuk ke dalam jurnal ini seperti penjualan barang dagang secara kredit. Fungsi dari jurnal penjualan ialah mencatat semua transaksi yang bersifat kredit. Contoh jurnal khusus yang pertama, jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas ini digunakan untuk mencatat semua yang berbau dengan penerimaan kas, seperti penjualan tunai dan yang lain sebagainya. Selanjutnya ada jurnal pengeluaran kas. Nah, jurnal pengeluaran kas ini digunakan untuk mencatat segala hal yang berbau dengan pengeluaran kas, baik pembelian secara tunai atau pembayaran gaji karyawan secara tunai. Nah, yang ketiga itu ada jurnal pembelian. Nah, jurnal pembelian ini digunakan untuk mencatat segala hal yang berbau pembelian secara kredit. Misalnya, pembelian barang dagang secara kredit. Selanjutnya, yang terakhir ada jurnal penjualan. Nah, jurnal penjualan ini digunakan untuk mencatat segala hal yang berbau penjualan secara kredit. Misalnya, penjualan barang dagang secara kredit.